Ja'alal Islam risalatas salam wa dusturul adl wa asasat ta'ayushi bainal bashar wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Nabiyir Rahman wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang berbahagia. Indonesia merupakan rumah besar bagi keberagaman. 6 agama resmi, ratusan aliran kepercayaan, ribuan suku, dan jutaan perbedaan cara pandang. Hidup berdampingan dalam satu ikatan yang bernama persatuan. Namun hadirin, di era digital 5.0, persatuan itu sedang diuji. Bukan oleh senjata, bukan oleh penjajahan, melainkan oleh provokasi digital, potongan video tanpa konteks, potongan dalil tanpa hikmah, bahkan opini tanpa tanggung jawab. Betul hadirin? Hadirin, agama yang sejatinya berkat sosial perlahan dipersempit menjadi alat legitimasi emosi. Yang viral seringkali bukan pesan damai, melainkan ujaran yang memancing amarah. Yang ramai dibagikan bukan hikmah, melainkan hujatan yang membelah umat. Padahal hadirin, bangsa ini berdiri bukan di atas keseragaman, melainkan di atas kerukunan. Oleh karena itu, pada kesempatan yang penuh berkah ini, kami akan membawakan syarahan Al-Quran yang berjudul Al-Quran sebagai pedoman etika teknologi untuk memperkuat persatuan dan kerukunan umat beragama di era digital. Berlandaskan firman Allah dalam Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين لم يقاتلوكم
dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halaman. Sesungguhnya Allah cintai orang-orang yang berlaku adil. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Jami'u li Ahkamil Quran menjelaskan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan kisah Asma binti Abu Bakar yang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang boleh tidaknya berbuat baik kepada ibunya yang masih musyrik. Dan Rasulullah SAW menjawabnya dengan tegas dan jernih. Sili umat, betapa engkau berbuat baik kepada ibu. Inilah Islam, hadirin. Berbeda keyakinan tidak membatalkan kemanusiaan. Berbeda agama tidak menghapus kewajiban berbuat adil. Pesan ini sangat relevan dengan Indonesia hari ini, di mana gesekan antar umat beragama seringkali dipicukan oleh ajaran agama, melainkan dari provokasi digital yang memelintirnya. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di menegaskan bahwa la yanhakumullahu 'anil birri wasillati wal 'adli ma'a ghairil muslimin. Allah tidak melarang berbuat baik, menjaga hubungan dan berlaku adil kepada non-muslim, baik keluarga maupun masyarakat luas. Artinya kerukunan bukan kompromi akidah, tetapi implementasi akhlak Islam. Namun hadirin, realitas hari ini justru berlawanan. Di media sosial kita mudah tersulut, gemar melabeli, cepat mengafirkan hanya karena perbedaan tafsir, pilihan, atau identitas. Emosi mendahului akal, curiga mengalahkan hikmah. Maka Al-Quran tidak membiarkan relasi sosial berjalan tanpa arah. Ia menurunkan kerumusan yang tegas. Antabaruhum wa muqasibu ilaihim. Syekh Wahba Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir menegaskan bahwa wa umirtu bil birri wal adli wal ihsan. Kita diperintahkan membangun hubungan sosial dengan kebaikan, keadilan, dan ihsan. Dan ketika Allah menutup ayat ini dengan innallaha yuhibbul muqasitin, itu bukan hanya sekedar pujian moral, melainkan di fondasi stabilitas bangsa. Karena keadilan melahirkan kepercayaan dan kepercayaan melahirkan persatuan. Sepakat hadirin? Rasulullah SAW menegaskannya, orang-orang yang adil akan berada di atas mimbar cahaya. Hadis riwayat Muslim nomor 1827. Hadirin yang berbahagia, dalam konteks Indonesia hari ini, banyak konflik agama bukan lahir dari perjumpaan langsung, tetapi dari hoax digital. Kerukunan rusak di layar, bukan di lapangan. Karena itu hadirin, menjaga persatuan umat dan setiap narasi dari setiap umat beragama. Dan disinilah Allah menurunkan kaidah agung tentang hubungan iman, takwa, dan masa depan sebuah negeri. Sebagaimana difirmankan dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 96,
sebagai berikut. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh barakatin minas samai wal ardi walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakannya, maka kami menyiksa mereka disebabkan oleh apa yang selalu mereka kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang berbahagia. Imam Al-Qurtubi menjelaskan kata barakatin tidak hanya bermakna materi, tetapi mencakupi keamanan, stabilitas sosial, dan ketentraman peradaban. Keberkahan tidak lahir dari keseragaman, melainkan dari iman, takwa, dan akhlak sosial yang dijaga secara moderat. Persatuan melahirkan berkah, Kerukunan menghadirkan rahmat. Sebaliknya, provokasi melahirkan kehancuran. marilah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebagai kesimpulan, menjaga persatuan dan kerukunan umat beragama adalah amanat Al-Quran, fondasi keutuhan bangsa, benteng dari konflik digital, bahkan jalan menuju keberkahan nasional. Maka marilah hadirin, Kita jaga agama dengan akhlak, kita jaga perbedaan dengan keadilan, dan kita jaga Indonesia dengan kerukunan. Sepakat hadirin. Sepakat. Demikian syarahan yang kami dapat sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Sebelum kami menutup syarahan ini dengan salah, izinkan kami menyampaikan satu pantun. Ke pasar mau beli papeda, Jangan lupa bawa sambal
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu